yang salah. Ya, baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok 3, mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Aditya Pardana STMKOM akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul pengembangan aplikasi mobile Andana, platform pembelajaran bahasa Jepang interaktif menggunakan Flutter dan Firebase. Najal, kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Rizal Muslim Sinaga, kedua Agatha Putri Handayani Simbolon, ketiga saya sendiri Sopantri Putra Pasca Halawa, dan keempat Selvi Audi Priscilia. Baik, untuk menjelaskan minat masyarakat Indonesia untuk mendalami bahasa Jepang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan akademis, peluang karir di perusahaan multinasional di perusahaan multinasional Jepang, hingga kuatnya pengaruh budaya populer seperti anime, manga, dan musik. Meskipun demikian, proses pembelajaran bahasa Jepang bukanlah hal yang mudah. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi pembelajar pemula adalah kompleksitas sistem tulisan yang terdiri dari 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Media pembelajaran konvensional seperti buku seringkali bersifat statis, sementara banyak platform digital yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan seperti kurangnya fitur interaktif, materi yang tidak terstruktur. Kondisi ini seringkali menyebabkan proses belajar menjadi tidak konsisten dan pada akhirnya menurunkan motivasi pembelajar dalam jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gata. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah pada proyek kami. Nah, rumusan masalah pada proyek kami terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana cara merancang aplikasi untuk membantu pengguna menghafal huruf Jepang. Yang kedua, yaitu bagaimana mengimplementasikan fitur interaktif seperti flashchart dan latihan yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara merancang database yang efektif untuk menyimpan progres belajar pengguna. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa tujuan proyek kami. Yang pertama, menghasilkan sebuah aplikasi mobile yang bernama Andana untuk mempermudah proses belajar bahasa Jepang bagi pemula. Yang kedua, menerapkan teknologi Flutter dan Firebase dalam pengembangan aplikasi mobile learning. Yang ketiga, menguji fungsionalitas aplikasi untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk ruang lingkup dan batasan masalah pada proyek kami, untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, kami menetapkan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada platform. Nah, pengembangan aplikasi pada tahap ini difokuskan untuk platform Android. Nah, yang kedua, konten materi. Materi yang diimplementasikan secara spesifik menargetkan level pemula, mulai dari huruf hiragana, katakana, dan kanji dasar. Namun, arsitektur sistem telah dirancang agar dapat menampung materi hingga level mahir atau JLPT N1. Yang ketiga, fokus kajian. Analisis dalam penelitian ini terbatas pada aspek perancangan sistemnya, fungsionalitas fiturnya, dan pengalamannya. Nah, sekilas adalah gambaran aplikasi Andana sebagai solusi yang kami tawarkan. Nah, aplikasi Andana ini sebagai solusi pembelajaran digital yang terintegrasi dalam platform aplikasi mobile. Andana dirancang secara khusus untuk menjadi asisten belajar pribadi bagi pemula bahasa Jepang. Aplikasi ini bukan hanya sekedar penyaji materi, melainkan sebuah ekosistem belajar ini yang interaktif. Kami mengintegrasikan fitur-fitur esensial seperti flashchart,
yang menerapkan metode repetisi cerdas, serta mode latihan mendengar dan berbicara dengan validasi suara. Dengan arsitektur yang dibangun menggunakan Flutter dan Firebase, Anda mampu menyimpan setiap progres belajar pengguna secara real-time, memberikan pengalaman yang personal, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga motivasi pengguna tetap tinggi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada landasan teori dan teknologi. Pengembangan aplikasi Andana ini didasari oleh perpaduan antara konsep pedagogi modern dan teknologi terdepan. Dari sisi pendidikan, kami mengadopsi prinsip mobile learning yang memberikan fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja. Untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna, kami mengimplementasikan elemen gamifikasi seperti progress bar dan streak harian. Metode inti untuk menghafal materi, khususnya kosakata dan huruf kanji, adalah Spaced Repetition System atau SRS, sebuah teknik pengulangan terjadwal yang terbukti secara ilmiah dapat memperkuat retensi memori. Secara teknis, seluruh antarmuka aplikasi dibangun menggunakan Flutter, framework open source dari Google yang memungkinkan kami menciptakan aplikasi dengan performa tinggi dan tampilan yang konsisten dari satu basis kode dalam bahasa Dart. Seluruh sistem backend didukung oleh Google Firebase yang menyediakan layanan komprehensif mulai dari Firebase Authentication untuk manajemen pengguna hingga Cloud Firestore, sebuah database NoSQL yang fleksibel dan real time untuk menyimpan semua data materi, progres, dan catatan pengguna secara dinamis. Selanjutnya, metodologi penelitian ini menggunakan metode research dan development. Dengan pendekatan software engineering, tahapan penelitian meliputi analisis kebutuhan rancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis kebutuhan ditentukan dua aktor utama, yaitu pengguna dan admin, dengan fitur utama seperti autentikasi pembelajaran media, PDF dan video, latihan, catatan, flashcard, serta sistem role-based access control. Tahap perancangan dilakukan dengan membuat desain antarmuka menggunakan Flutter dan perancangan basis data pada Firebase Firestore. Implementasi aplikasi menggunakan Flutter dan Dart untuk pembuatan antarmuka dan logika program, serta Firebase untuk autentikasi dan penyimpanan view, video player, dan audio player. Tahap evaluasi dilakukan untuk menggunakan dan penggunaan, serta kinerja aplikasi secara keseluruhan. Lanjut, arsitektur sistem, ada arsitektur klien server modern menggunakan front-end dibangun sepenuhnya menggunakan Flutter yang bertanggung jawab atas semua ketampilan UI dan interaksi di perangkat pengguna. Kemudian ada back-end layanan cloud yang memanfaatkan Google Firebase sebagai back-end as a service, menangani autentikasi pengguna, login dan registrasi, dan database real-time Cloud Firestore untuk menyimpan data pengguna, materi, catatan, dan soal latihan. Selanjutnya untuk demonstrasi akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami rancang atau bangun. Pertama-tama saya akan mengaktifkan terlebih dahulu. Mungkin selagi menunggu saya akan menjelaskan sedikit terkait struktur direktori dari aplikasi kami. Jadi di aplikasi kami ini terdapat folder lib, di mana terdapat juga beberapa folder subfolder yaitu screen, service, dan provider. Nah, di bagian screen ini terdapat halaman berupa login screen Dart dan register screen Dart untuk autentikasi, home screen Dart untuk halaman utama pengguna, admin panel screen untuk dashboard admin, flashcard screen Dart, exercise screen Dart,
dan Notes Screen Dart untuk fitur pembelajaran. Lalu ada juga modul terpisah untuk latihan mendengarkan dan berbicara seperti listening exam screen dart, speaking practice screen dart, quiz management screen dart, speaking management screen dart. Lalu ada juga navigasi yang diatur di main screen dart. Nah, jadi ini di sini di navigasi ini terdapat 4 menu, yaitu area belajar, area latihan, profil, dan setting. Mungkin sebelum aplikasi terbuka, saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang kami hadapi dan solusi selama pengembangan aplikasi kami ini. Yaitu tantangannya itu seperti kinerja audio yang lambat atau buffering. Nah, di sini kami mendapatkan solusi dengan cara migrasi ke library audio players yang lebih ringan dan dirancang khusus ke audio serta memiliki caching yang lebih baik. Lalu aplikasi gagal saat izin mikrofon ditolak. Nah, di sini kami menggunakan solusi dengan mengimplementasikan permission handler untuk memeriksa dan meminta izin perangkat secara proaktif sebelum fitur diakses. Lalu pengaturan tema yang tidak tersimpan. Di sini kami menggunakan shared preferences untuk menyimpan preferensi pengguna seperti tema secara lokal di perangkat. Lalu kami juga menghadapi izin dari Firebase itu sendiri, yaitu di mana kami dapat menggunakan penyimpanan menggunakan Google Drive. Di sini bisa melakukan register melalui dengan cara menekan daftar di sini. Di sini kita bisa masuk. Lalu belajar huruf, belajar menulis, dan belajar lewat video. Nah, di bagian belajar huruf dan belajar menulis ini terdapat materi yang bisa kita baca. Di sini materinya itu berupa PDF. Jadi kita bisa membaca materi modul yang diberikan. Lalu kita bisa menambahkan catatan. Misal kita tambahkan catatan sini sebagai kata kunci dengan artinya atau penjelasan lebih lanjut dari kata kunci yang telah kita masukkan. Nah, di sini, jadi ketika kita membaca, kita bisa menambahkan catatan, yang mana itu akan otomatis masuk ke catatan saya. Lalu, sama juga seperti belajar menulis juga materinya seperti itu. Lalu, ada belajar lewat video. Jadi, di sini kami merancang agar pengguna dapat belajar melalui video. Nah, video-videonya itu nanti akan berupa materi pembelajaran terkait cara berbicara dalam berbagai kondisi, dan juga seperti video short film seperti contohnya di sini. Nah, di sini juga ada tombol tambahkan catatan. Jadi ketika kita menonton, kita juga bisa menambahkan catatan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke menu latihan. Di menu latihan ini terdapat beberapa menu lagi, yaitu latihan flashcard, ujian pilihan berganda, ujian listening, dan latihan speaking. Nah, di latihan flashcard ini itu diambil dari catatan kita. Jadi di catatan kan terdapat kata kunci dengan deskripsinya. Nah, di sini di latihan flashcard ini kita bisa menguji ingatan kita atau memperkuat ingatan kita kan mendapatkan deskripsinya. Di mana ini cukup interaktif untuk
untuk menstimulasi otak kita soalan berdasarkan di sini kita bisa memutar audio lalu menjawab audio mana menjawabnya dengan pilihan berganda. Lalu ada latihan speaking nanti diberikan kata-kata dalam bahasa Jepang, lalu kita bisa dengarkan contohnya. Lalu kita bisa mengetes pelafalan kita dengan menekan tombol record di sini. Lalu ada profil terdapat strict batch, di mana strict ini akan bekerja ketika kita mengerjakan satu materi dan satu latihan dalam satu hari. Lalu ada edit nama, email, lalu ganti password. Nah, ganti password ini jika kita tekan, dia akan otomatis mengirimkan link ganti password ke email kita, di mana ini diatur oleh Firebase Authentication. Lalu ada pengaturan, terdapat email dan tombol logout, juga terdapat tampilan mode tema. Jadi kita bisa mengatur temanya menjadi mode gelap atau mode terang, di mana ini mengimplementasikan shared preferences. Jadi ketika HP kita menggunakan mode gelap, maka aplikasi juga akan secara otomatis menggunakan mode gelap. Lalu di bagian admin panel, karena kita login sebagai admin panel, sebagai admin, maka kita mendapatkan tombol admin panel. Nah, di sini sebagai admin kita bisa melihat statistik pengguna. Di sini terdapat 2 pengguna. Lalu ada keluar materi pembelajaran. Jadi di materi di area belajar itu dikelola oleh admin, di mana kita bisa mengupload materinya dengan menambahkan judul chapter, lalu link Google Drive seperti yang saya jelaskan tadi di masalah yang kami hadapin di penggunaan file storage yang tidak bisa kami lakukan. Jadi kami menanggulanginya dengan menggunakan storage di link Google Drive. Jadi kami menyimpan semua materi di link Google Drive. Di sini kita bisa pilih tipe materinya itu PDF atau video. Sama juga di sini ada kelola soal kuis. Jadi di latihan soal berganda itu kita bisa menambahkan soal, lalu kelola soal listening kita bisa menambahkan link audionya, levelnya, topik, dan juga pilihan jawabannya. Begitu juga latihan speaking, kita bisa menambahkan kata-katanya, perasanya, levelnya, perasanya, lalu romajinya, lalu terjemahannya. Karena pada bagian speaking ini kami menggunakan WebView sebagai speech to text-nya. Jadi secara otomatis WebView ini akan menggenerate atau menunjukkan cara pelafalan menggunakan Google Sound untuk melafalkan cara melafalkan kata-katanya dengan benar. Mungkin sekian saja demonstrasi dari aplikasi yang kami gunakan, yang kami rancang. Untuk kesimpulannya, jadi melalui serangkaian proses mulai dari analisis hingga implementasi, penelitian ini telah berhasil mewujudkan sebuah produk perangkat lunak fungsional bernama Andana. Nah, aplikasi ini secara komprehensif memenuhi tujuan awal sebagai platform pembelajaran bahasa Jepang yang interaktif dan dinamis untuk pemula. Nah, pemilihan tumpukan teknologi yaitu Flutter untuk front end dan Firebase untuk back end terbukti merupakan keputusan yang sangat tepat, menghasilkan aplikasi yang tidak hanya responsif tetapi juga scalable dan mudah dikelola. Nah, pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur yang dirancang dan dari autentikasi pengguna, akses materi multimedia, latihan interaktif hingga panel admin untuk manajemen konten telah berjalan sesuai ekspektasi. Lebih dari sekedar sebuah aplikasi, Andana menjadi bukti konsep bahwa platform edukasi modern dapat dibangun secara efisien dengan kemampuan pembaruan konten secara over the air yang memastikan relevansinya dalam jangka panjang. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah demonstrasi dari aplikasi Andana ini. Sekianlah presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan yang kami
presentasikan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.